بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Kiai, pada kesempatan kali di hari ke-17 bulan Ramadan, Coffee Morning akan diisi oleh pembina Coffee Morning Masjid Baitur Rahman Komplek BPK 3 dan 4 Kebonjeruk, Jakarta, yaitu Kiai Haji Ma'mun Toha. Silahkan menyimak. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan syahru unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh Pak Sugiyarto, Haji Sugiyarto, Sahib Ustaz Lantah dari Condet, kampungnya para habaib. Alhamdulillah beliau hadir, dan saudara ibu-ibu yang setia, Pak Sofa, semuanya insyaallah sehat, manfaat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya agak flu karena waktu umrah itu manusia begitu banyaknya. Katanya kalau umrah nggak flu nggak bau. Betul. Kalau umrahnya nggak flu, nggak batuk, nggak makbul itu yang umrahnya. Wallahu a'lam. Saya hanya berkesan gitu. Umrah Ramadan itu enak betul. Ya, betul-betul beda dengan umrah biasa. Ya. Di samping pahalanya haji bersama Rasulullah, itu sudah ungkapan hadis bahwa umrah di bulan Ramadan itu pahalanya haji ma'in bersama aku, itu Rasulullah. Iya, umrah bersama Rasulullah. Waktu umrah di bulan puasa itu yang saya terbayang oleh saya dalam satu hadis, al-umratu ila umrah kafaratu bainahuma. Dari umrah ke umrah bisa menghapuskan dosa-dosa. Gitu ya. Masalah bagaimana kalau umrahnya di bulan puasa? Hadis mengatakan man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan kesadaran, keyakinan yang benar, Allah hapuskan dosa-dosanya. Sudah umrah menghapuskan dosa, tambah lagi bulan Ramadan menghapuskan semua dosa. Wah, syab sekali. Makanya saya menghimbau, ayolah umrah Ramadan. Masalah uang, jangan pikirkan. Lihat, insya Allah berikan jalan yang nanti kita akan usaha, dan Allah akan berikan solusinya. Satu hadis lagi, saudara-saudara, yang saya senang sekali mendengarnya di situ. Tolong koreksi kalau saya salah. Man dakhala fil Masjidil Haram, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, minha itu mi'ah wa ishrin rahmah. Dia mendapatkan 100 mi'ah wa ishrin, 120 rahmah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Rahman ya, Masjidil Haram, dakhala fi Masjidil Haram mi'atun wa ishrun rahmatan, 120 rahmat, 120 rahmat. Ini hadis. Wa sittin, 60 rahmat itu
Mutawifin, orang yang tahu. Orang yang tahu itu dapat 60 rahmat dari Allah. Itu yang tahu. Wa arba'in, 40 rahmat orang yang sholat, yang zikir, yang ngaji, yang berdoa, itu 40 rahmat Allah berikan. 60, 40, 100. Wa ishrun, 20 rahmat. Yang dimulainya apa? 20 rahmat yang konteng zurun. Orang yang lihat Ka'bah aja. Ka'bah itu lihat begitu dipandang Ka'bah. Coba, makan Ka'bah itu 20 rahmat coba. Wanzuruna fil Ka'bah, dilihat Ka'bah, itu sudah dapatkan 20 rahmat. Sholat juga, ngaji juga, zikir juga, mandang Ka'bah juga, 120 rahmat. Bulan puasa pula, nah Allahu Akbar, luar biasa. Itu yang saya sangat berkesan. Allah hapuskan dosa-dosa. Kita minta pada Allah. Allah, manusia itu banyak tempatnya dosa, tempat yang salah. Al-insan wal khata', manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ya. Caranya bagaimana supaya menghapuskan dosa-dosa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Pasti berdosa. Ada orang yang tidak berdosa, yang merasa dirinya bersih, suci, tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Maka kita minta doa selalu agar dihapuskan dosa-dosa itu. Mudah-mudahan dengan puasa ini dihapuskan dosa-dosa kita dan kita mendapatkan rahmat, hidayah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan judul kita, sudah Ramadan tahun ini. Ramadan sudah ke-17 ya. 17 hari ya. Gak terasa. Beberapa hari lagi atau ya sampai 2 minggu lah. Kita sudah harus meninggalkan, atau Ramadan akan meninggalkan. Dalam konteks Ramadan itu sekak mati setan, itu hadisnya ada. Idza ada Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asy-syayatin. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul nar wa sufidat asy-syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, ada Ramadan, syahrul Ramadan, futihat abwabul rahmah, futihat abwabul jannah. Allah buka itu pintu surga. Kebaikan begitu banyak Allah berikan pada bulan Ramadan. Allah buka lebar-lebar supaya mereka bisa merasakan suasana surga, surga ketenangan, surga kebahagiaan, surga rasakan kenikmatan. Wa futihat abwabun nar, pintu neraka ditutup, kejahatan-kejahatan semua ditutup. Apa setan ditutup semua, hal-hal yang buruk ditutup oleh Allah. Wasufidatis syayatin, dan setan itu wasufidatis syayatin, belenggu. Nah, ini yang menarik. Setan itu apa sih? Kok Ramadan bisa membelenggu setan? Ini menarik untuk kita renungkan sedikit aja. Apa itu setan? Nah, untuk itu kita ngaji dikit yuk. Sambil ibu-ibu kan bawa Quran kan? Bawa Quran nggak ibu-ibu?
Bawa Quran. Bawa. Ayo kita ngaji tadabbur. Supaya tahu siapa itu setan sebenarnya. Biar ngerti, paham gitu. Setan itu dalam bahasa Arabnya itu satana, sota, menjauhkan, menyesatkan, itu setan. Jadi kalau ada orang yang suka selalu berbuat menyesatkan, menjauhkan dari kebenaran, setan. Setan tuh, nah itu kan begitu. Selalu membawa kepada keburukan, selalu membawa kepada kesesatan. Jauhkan dari Allah. Itu namanya syaitan. Jauhkan dari Allah. Jadi setan itu dari bangsa jin. Ya, bangsa jin. Minal jinnati wan nas. Jin itu ada dua. Ada jin yang makhluk halus, ada manusia yang berlaku jin. Ya, sifatnya sifat jin. Ya, suka membawa kesesatan, suka membawa sesuatu hal yang tidak baik. Minal jin berarti wanas. Jadi setan itu dari golongan jin yang jahat. Apa bedanya dengan iblis? Nah ini dia. Setan dengan iblis beda nggak? Beda. Kalau setan itu menjauhkan kita, menyesatkan kita, yaitu jin maupun manusia. Jadi kalau manusia yang suka menyesatkan, manusia yang selalu membawa keburukan, tidak mau kebaikan, setan dia. Ya. Nah, apa itu iblis? Iblis itu gelar yang diberikan Allah kepada setan itu. Kenapa? Karena sombongnya, angkuhnya, menolak perintah Allah. Sombong ente, kata Allah. Gitu ya. Suruh sujud nggak mau dia. Iya. Maka kata Allah, iblis keluar, kata Allah. Telah menolak perintah. Makanya kalau orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh, iblis. Gitu. Ada iblis yang besar, ada iblis yang kecil. Baik, mari kita kaji. Bentar, apa itu setan? Iblis itu. Ada dalam Al-Quran. Ya, sambil kita ngaji gitu ya. Insya Allah. Dari surat, kita buka ya, Bu. Kalau apa bisa mendengarkannya. Di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat ke-7. Surat Al-A'raf ayat ke-12 sampai ke-17. Coba renungkan. Itu setan di situ ada. Yang main-main loh. Setan itu luar biasa. Al-A'raf surat ke-7 atau juz ke-7 ayatnya ayat ke-12 sampai ke-17 atau 18. Ya. Kita tadabbur ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ini, Al-Quran itu kita harus ya, imani kan, yakinkan dari Allah, pasti apa yang dikatakan Allah itu sesuatu yang tidak mustahil, tidak sia-sia, sangat penting untuk kehidupan manusia, karena dia petunjuk terhadap kehidupan manusia. Kata Allah, qul mana'aka alla tasjuda il amrtuka, gitu ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Kata Allah, kata Allah nih, ma mana'aka, kenapa engkau menghalangi sujud? Saya perintahkan sujud, tapi kamu menolaknya, kata Allah kepada setan. Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Kenapa ente, gitu ya. Kenapa engkau menghalang-halangi Allah sujud seperti apa yang kuperintahkan? Nah ini kata setan. Apa kata setan? Qala ana khairum minhu. Nah, ini kata setan. Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Wah, itu khairu. Kata-kata khair itu kesemuan.
Saya lebih baik dari ente, saya lebih pintar. Nah, itu. Saya lebih tahu deh. Yang macam-macam deh. Gitu kan. Saya paham. Gitu kan. Saya lebih mengerti. Nah, itu tuh kesombongan. Begitu banyak itu. Ya. Qala ana khairun minkum. Saya lebih bagus, lebih mengerti, lebih paham. Lebih baik dari dia. Kenapa kata Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu. Iya, kalau saya ciptakan oleh api. Ya, ente manusia terkana. Mana yang lebih afdal? Yang lebih baik? Api katanya. Nah, itu kesombongan. Ya, orang diajak ke masjid, nggak mau, yang ceramah dia juga, sombong itu. Ya. Buat apa dengerin? Itu juga bukan golongan saya, sombong itu. Ya. Ini penting, kata-kata qala ana khairun minhu, saya lebih baik dari Anda. Ini pangkal kesombongan. Gara-gara ini setan dilemparkan ke dunia, dilemparkan keluar dari surga. Hanya gara-gara ini. Saya lebih baik daripada manusia. Saya dari api, tidak dari tanah. Sombong amat kata Allah. Pantas kamu ngawal sujud. Kayak begitu. Kata setan, kata Allah, qala fahbit minha kama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas safirin. Keluar ente, kata Allah. Qala kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala fahbit minha, keluar kau dari surga. Tidak pantas orang-orang surga itu ngomong seperti itu, gitu ya. Fahbit minha fala yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Tidak pantas orang-orang ahli surga ngomong kayak gitu. Keluar engkau. Maka keluarlah setan itu dengan kondisi yang sangat terhina karena diperintahkan oleh Allah. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, setan ini dulunya itu orang yang alim. Setan itu disebut oleh beberapa ulama, yaitu apa? Setan itu dulu, jin ini yang satu ini, setan namanya, itu dulu tuh abdi, orang hamba Allah yang taat dan patuh. Dulu yang namanya setan ini, ya, iblis ini adalah arif nih, orang yang arif, bijaksana. Dulu setan ini yang saya iblis ini adalah wali kekasih Allah. Wah, taatnya, bijaknya, kekasih Allah, cintanya. Taat sekali dia, lebih taat dari malaikat. Tapi hanya gara-gara ana khairun minhu, saya lebih baik dari ente. Keluarin dia kata Allah. Nah, macam-macam. Sombong amat. Itu satu kali kata-kata sombong keluar. Kita sombong udah berkali-kali ya. Bagaimana kita sombong? Wah, sombong kita ya. Itu berkali-kali. Ini satu kali sombong keluar. Kalau kita sudah berkali-kali sombong, ya, makanya jangan sombong lah. Ya. Gitu. Begitu diperintahkan keluar dengan kondisi yang sogirin, orang yang terhina, sogirin. Qala anzirni, berkatalah setan, anzirni, ya Allah, tolong saya kasih waktu. Tuh, anzirni, kasih saya kesempatan. Ente mau apa? Gitu. Ila yaumi ba'sun, sampai nanti di hari kiamat. Kasih saya kesempatan. Qala anzirni, berikan saya waktu sampai yaumul kiamat. Emangnya mau apa kata Allah? Qala innaka minal munzari. Berkata Allah, oke. Maksud oke, Allah bilang oke ya. Baik kata Allah. Kalau mau minta ditunda, silakan. Saya kasih waktu kata Allah. Apa yang kamu buat? Ini jawaban dari iblis. Qala fabima aghwaytani
la'aqadanna lahum siratal mustaqim. Saya tidak terima diusir karena gara-gara manusia. Saya akan pikirkan bagaimana supaya mereka itu keluar dari jalan yang lurus. Saya akan belokkan mereka. Sampai kapanpun saya akan tidak teridok saya dikeluarkan dari neraka gara-gara manusia. Apa dia bilang? Qala fabima aghwaytani la'akhdanna lahum siratal mustaqim. Saya rela pada manusia, nanti akan saya belokkan dia ke jalan-jalan yang tidak benar, di jalan-jalan yang lurus. Saya akan belokkan ke jalan-jalan yang tidak baik, ya, supaya mereka tidak pernah jalan yang lurus. Kayak gitu. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Saya akan datang kepada mereka, gitu kata setan ini. Saya akan datang kepada mereka min baini aydihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Ya Allah, kita diputar oleh semua sifat-sifat yang penggunaan supaya kita keluar dari pemikiran kita kepada Islam. Itu janji setan tadi. Ungkapkannya kepada Rasul, yang ungkapkan oleh setan kepada Nabi, kepada Allah. Qala summala atiyannahum min baini aydihim. Saya akan datang kepada mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari depan, wa ma dari aymanihim, dari kanan, wa an samalihim, dari kiri. Dari depan dia datang, wah ya goda, wah dunia itu asyik, dunia itu indah, jangan ngapain sholat, diputar kepada dia, dunia itu menjadi indah. Banyak yang tertipu dengan kehidupan dunia. Min baini aydihim, masa depan mereka dibuat begitu indah, indahnya dunia itu masa depan mereka. Rusaklah ibadahnya, yang mereka kejarannya dunia saja. Memang begitu cara dia sampai sekarang. Wa min khalfihim, nah udah, apalagi masa lalu sudah berlalu, udah buatkanlah sesuatu yang ada manfaatnya, menyesal, teruskan hal-hal yang tidak baik. Wah, kira-kira begitu ya. Min khalfihi, dari belakang dikipas-kipasin, ngapain sholat gitu, ngapain berbuat kebaikan, dari belakang terus, dari kanan kiri terus. Apa kata Allah? Kata Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan bisa menggoda orang yang banyak bersyukur pada Allah. Jadi kita suruh banyak bersyukur ya. Suruh banyak, sedikit syukur. Ada masalah syukur, ada musibah syukur, supaya nggak digoda nih. Ya. Tuh kan kata setan, sholat lu miskin mulu lu, buat apa sholat? Nah itu setan itu luar biasa. Sampai kapanpun kita akan digoda, sampai yaumul qiyamah. Jadi setan, yaumul qiyamah, yaumul tib'atsun, perang abadi dengan setan. Makanya haji itu ada namanya Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Lempar setan. Akbar setan. Pulang dia bawa tuh setan dari Mina. Ya. Bukan dia tinggalkan tuh setan. Ada satu sifat dari kelakuan yang belum dia tinggalkan, harusnya begitu kan? Ya, dia lontar lah. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Setan besar, setan setengah besar, setan kecil. Ada setan besar, ada. Donald Trump itu setan besar itu. Donald Trump itu setan besar itu. Setan pertengahan, ada setan pertengahan. Ya, ada. Pertengahan ada. Beda-beda. Dikipas-kipasi. Ya. Gue nggak mau sholat, ya nggak tanggung lah. Setan kecil, ada tuh setan kecil. Tidak tidur, dikencing, nggak mau dengar azan, ada bu. Makanya simbol-simbol Jumratul Aqabah, Usta, dan Ula itu kan menunjukkan makna setan itu akan selalu ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Qala, kata Allah, qala akhrij minha maz'uban madbura. Kamu keluarlah kamu dari sini terhina, terhina, kemudian terusir. Kata Allah, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapa yang ikut kamu nanti? Nah, kata Allah, laman tabi'aka minhum, seandainya ada yang ikut kamu nanti, mengikuti langkah-langkah kamu, akan dipenuhkan neraka oleh Allah orang-orang yang selalu ikut dengan langkah-langkah syaitan. Jadi berangka banyaknya nanti orang-orang di neraka yang digoda oleh syaitan masuk neraka. Yang jawab nih. Ya. Laman tabi'aka minhum la'anna jahannam minkum ajma'in. Siapa yang mengikuti mereka, maka la'anna, saya penuhi neraka jahanam dari mereka semuanya. Oh, banyak betul ya. Setan nanti di neraka banyak, Bu. Yang paling banyak itu katanya nih ya, jangan salah kata saya. Yang paling banyak itu setannya dari wanita. Oh, ternyata wanita banyak setannya. Iya, karena wanita lebih banyak, kayak gitu ya. Iya, banyak. Jadi begitu banyaknya setan di neraka itu. Masya Allah. Kata setan, saya digoda ya, kata manusia yang masuk neraka itu. Kok saya masuk neraka, kan saya digoda nih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa loh. Setan memang tugasnya menggoda, kenapa ya dia mau? Setan bilang, bukan salah saya kan hanya menggoda. Dan kalau mau ikut, silakan, enggak ada apa-apa. Ternyata ikut kan, ya silakan aja. Nerakalah rasanya. Setan pun angkat tangan itu. Tidak mau lagi melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu gambaran dari Al-Quran. Nah, sekarang yang terakhir, pandangan setan terhadap manusia. Gimana? Nah, pandangan setan ya, bukan pandangan manusia. Pandangan setan kepada manusia. Nabi Yahya alaihissalam ketemu setan, dijumpa sama setan itu, ya, jin itu. Kata Nabi Yahya, menurut kamu setan, apa pandanganmu terhadap manusia? Nah, ini kata Nabi Yahya. Orang-orang wali Allah itu orang yang selalu dibuka hijabnya oleh Allah, bisa melihat langsung. Kata setan, ini kata setan nih, 3 golongan. Ini kata setan ya, pengakuan setan nih, 3 golongan. Pertama, golongan yang selalu taat pada Allah, zikir, selalu beribadah pada Allah, termasuk orang-orang yang nabi, wali Allah, orang-orang yang taat, soleh. Ini sulit bagi saya untuk menggodanya. Mereka itu selalu taat zikir, pengajian, tadarrus, sedekah. Itu dia tuh. Itu yang ditakutkan setan, sedekah, pengajian, salat malam. Mereka sangat sulit untuk dihukum. Yang kedua, kata setan, orang yang nggak pernah lagi berbuat sesuatu kebaikan, setengah-setengah, ini yang paling banyak, setengah baik, setengah baik, kadang-kadang nggak baik. Wah, paling banyak itu yang digoreng oleh setan, terus dipermainkan kayak bola. Iya, yang orang yang setengah-setengah nih dipermainkan sampai benar-benar dia menjadi orang-orang yang temannya setan, bahkan lebih dari setan. Iya, sekarang kan banyak yang dari setan ya. Bingung kita. Setan aja nggak begitu. Ada orang lebih dari setan. Orang diputar, dibalikan. Setan janji ya dengan Allah. Kata Allah silakan. Kecuali orang yang bersyukur tidak akan pernah engkau dapati. Yang ketiga, nah ini yang bingung setan. Yang pertama taat, yang kedua setengah-setengah. Yang ketiga, ini yang bingung saya katanya. Sudah saya goda, segala macam, mau ikut, tiba-tiba dia taubat. Terus lawan lagi, udah mau taat gitu, kemudian dia bergoda, taat lagi, ampun dia. Bahkan ada yang sampai minta ampun, tidak lagi lakukan, taubat nasuha. Wah, saya repot dia kayak begini yang ketiga nih, ya. Dia banyak maksiat, dia banyak berbuat dosa, tapi dia bertobat, masih lakukan juga, taubat lagi, terus sampai akhir dia benar-benar taubatan nasuha dan dia menjadi Allah yang dicintai Allah Tuhan. Mudah-mudahan Ramadan
menutup celah setan itu terhadap diri kita. Apakah betul setan itu dibelenggu? Ada dua. Dalam bahasa ini ada mengatakan setan itu memang dibelenggu, ada gerak dia untuk melakukan godaan. Yang ketiga, setan itu nggak bisa lagi menggoda. Kenapa? Gerakan kita sholat itu terus menerus. Pagi sholat dahulu, ngaji, sholat, kemudian sedekah. Gerakan ramal itu menjadikan lemah dia untuk melakukan godaan. Gitu. Jadi kata-kata diikat setan itu, pertama dia mau diikat betul. Yang kedua, dia nggak bisa lagi menggoda karena kita aktivitasnya luar biasa. Mobile dia luar biasa, ngaji, taat, sholat, masya Allah, sedekah, buka bersama, kemudian baca Quran, sehingga setan nggak boleh kalah. Nah yang ketiga, kok masih ada sih bulan puasa orang berbuat kejahatan? Ada kan? Kok masih banyak orang yang berbuat kejahatan macam-macam? Nah yang ketiga ini sudah terbiasa dia, setan nggak sanggup lagi, ya, nggak digoda pun dia udah begitu orangnya. Nah itu kata setan, nggak digoda pun dia begitu, suka ngomongin orang, suka main di medsos, suka jelek-jelekin orang, nggak perlu saya goda, dia sudah tabiatnya begitu. Wah, ini yang terjadi sekarang gitu kan, masih aja berbuat macam-macam di medsos segala macam, hal-hal yang tidak baik. Saya nggak bisa, udahlah, saya nggak bisa lagi membisik-bisikan dia. Kenapa? Nggak perlu dibisik-bisik, dia sudah berbuat begitu, kata setan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selalu minta tobat kepada Allah di bulan puasa ini dengan baik. Insya Allah sampai akhir puasa kita menjadi orang yang bersih seperti bayi yang lahir dari rahim bersih dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.